banyak kejutan-kejutan sederhana begitu ya yang bisa membuat orang merasa tersentuh bahwa ada orang lain, ada pasangannya yang hadir dalam hidupnya. Jangan sampai hal-hal itu diisi oleh orang lain. Buat kita yang sibuk banget nih, Bu. Sibuk, udah capek tapi kepingin tetap perhatian sama pasangan. Itu apa strateginya dan tipsnya? Nih, suara-suara pria-pria, suami-suami yang istrinya perhatian. Shalom. Jadi semangat ya Jonathan dan Nathan ini gitu ya. On fire. Dibas-basin dong Pak. Kenapa? Dibas-basin suaranya. Ngapain? Kan biar kelihatan berwibawa. Kalau dibasin itu ntar bayarannya bayaran MC Pak. Kalau ini bayaran penyiar. Tapi rata-rata katanya para wanita itu suka pria yang suaranya ngebas. Nah. Jadi datang gitu ya pulang ke rumah. Sayang saya sudah bawain martabak buat kamu. Itu kan perhatian ya. Mungkin Noni itu awalnya suka karena sama saya karena suara dulu. Oh suaranya aja ya? Iya suaranya tuh bagus gitu ya. Tapi ternyata pas ketemu orangnya ya oke, butuh penyesuaian memang. Jangan-jangan yang pernah Bapak ceritain dulu ketemu di mall itu Noni ya? Yang bilang Bapak gendut gitu ya? Oh bukan. Bukan. Itu Bapak membuka luka lama Pak. Baik, hari ini kita membahas tentang ketika saya merasa ya perhatian pasangan berkurang. Kenapa? Jadi ini ada dua kalimat penting loh, ada dua kata penting nih. Saya merasa sama pasangan berkurang perhatian. Bisa jadi pasangannya nggak berkurang, cuman kita rosor-rosoan aja. Bisa jadi. Tapi bisa memang kenyataannya berkurang gitu ya. Hari ini kita akan bicara bersama, kalau saya boleh bilang pakar relasi boleh ya. Beliau bersama Pak WP itu bersama-sama juga melayani. Siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Ibu Pendeta Florida Wirastanto. Halo Ibu Flo. Shalom Bu Flo, halo. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Ida FM. Bagaimana kabarnya Ibu Flo, baik? Sehat, puji Tuhan. Kalian juga ya, berdua ya, sehat ya. Kelihatan dari sini sehat. Bu Flo jauh dari laptop aja kelihatan. Iya. Bentuknya kita ya. Padahal saya deket ini kayak nggak sehat loh Bu. Dompetnya kayaknya nggak sehat. Kita sama ya Pak. Ibu Flo, terima kasih sekali lagi. Hari ini kita bicara sekali lagi tentang relasi. Ketika saya merasa perhatian pasangan berkurang. Apakah berarti misalnya nih Bu, kita bener nih ngerasain kayaknya kok perhatian berkurang, misalnya bangun pagi biasanya dicium ini enggak, disiapin sarapan sekarang suruh masak sendiri, dibukain pagar sekarang suruh buka sendiri, apakah berarti tandanya cintanya juga berkurang Ibu Flo? Ya, perhatian berkurang apakah cinta berkurang gitu ya. Gini, perhatian itu kan sebenarnya buah dari cinta gitu ya. Jadi ketika ketika kita mengatakan I love you pada pasangan kita, itu kan perasaan kita. Nah buktinya apa? Ya perhatian itu. Jadi kalau tadi dikatakan bangun pagi, disiapin sarapan dan sebagainya, itu ya bentuk perhatian gitu ya. Jangan lupa makan, kalau sakit diingatkan minum obat atau disiapkan obat atau vitaminnya. Lalu info kalau sudah tiba, misalnya pergi ke kantor atau harus ada hal kegiatan di luar, lalu info kalau udah nyampe, ingat ulang tahun pernikahan, ingat ulang tahun pasangan, itu kan bentuk perhatian. Jonathan ketawa. Tetapi, iya silakan Bu. Nanti saya jelaskan kenapa saya ketawa. Tapi kalau perhatian berkurang itu tidak otomatis cinta berkurang, karena cinta itu nggak sejajar dengan perhatian. Cinta itu lebih dalam ya dari perhatian gitu. Cinta itu kalau kita dalam iman kita itu, iman Kristen itu, cinta itu kayak komitmen antara kita dengan Allah dan pasangan. Jadi ketika misalnya dia sedikit berkurang perhatiannya, bukan berarti komitmen dia, cinta dia, ikatan yang dia sudah sampaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat itu lalu kemudian buyar. Enggak juga begitu. Tetapi perhatian itu menjadi perlu, karena itulah salah satu bentuk dari cara kita menunjukkan bahwa kita tetap cinta pada pasangan kita. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu baper. Ingat ulang tahun pasangannya Bapak. Bu, Jonathan mungkin bisa menjawab kenapa Jonathan ketawa ketika bilang soal ulang tahun. Silakan Jo. Soalnya tadi Nathan cerita ya, tanggal 4 Maret ya, bener ya tanggal. Yang nggak usah detailin gitu lah Pak, gitu aja. Maret kemarin ya, Nathan lupa ulang tahun istrinya Bu Flo. Iya 2 bulan loh padahal baru nikah Bu, saya lupa. Ya ampun. Aduh berat banget hari itu Bu, sungguhan. Saya tuh lembur terus jam 11. Nah kenapa saya jadi cerita? Ya udah nanti aja ya. Tadi saya udah cerita. Tapi membedakannya gimana nih Bu? Kalau misalnya emang benar-benar perhatiannya berkurang atau cuma perasaan saja, itu membedainnya gimana? Iya kan tadi kan saya bilang tadi, saya merasa. Nah ini apa yang bedain saya ini cuma rosor-rosoran atau memang kenyataannya berubah? Gimana Bu?
Nah, itu kita bisa lihat dari gini, intensitasnya begitu ya, dan kita perhatikan benar konteks kita, keadaan keluarga kita atau rumah tangga kita gitu ya. Apakah rasa perhatian berkurang itu hanya perasaan saja? Saya mau bilang juga ya tergantung, itu bisa ya, tapi bisa tidak. Kita tidak boleh mengingkari bahwa terkadang perhatian itu berkurang karena karena ada dia kehilangan ketertarikan, misalnya pasangan kita kehilangan ketertarikan pada kita, atau juga bisa jadi karena salah kaprah dalam pernikahan. Misalnya gini, cinta dan perhatian itu, itu hanya pas pacaran. Sekarang gimana rasanya, gimana kita itu orang yang sudah menikah itu harus ngatur masa depan, gaspol, kerja terus, ngumpulin duit, bayar sekolah anak, bayar kontrakan, bayar cicilan rumah dan cicilan lainnya. Jadi pasangan seolah-olah hanya pelengkap penderita begitu. Nah, itu bahaya gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau orang sudah kehilangan ketertarikan, bisa jadi perhatian itu kemudian berkurang gitu. Atau ketika kita menempatkan begini, materi yang seharusnya memperlengkapi hidup kita, lalu kemudian berubah menjadi yang utama dan satu-satunya. Nah, itulah persoalan muncul. Kita harus kerja ya. Kita orang bilang ya memang kita harus melakukan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita ngumpulin duit boleh gitu, kerja keras gitu, tetapi itu tetap yang memperlengkapi hidup kita begitu. Jangan itu yang satu-satunya. Tetapi perhatian berkurang itu apakah itu perasaan? Ya bisa juga tidak dalam arti begini. Pasangan kita tuh sedang ada dalam tekanan pekerjaan, secara mental dia itu lelah misalnya. Ada orang loh yang berusaha tegar di depan pasangannya, tapi sebenarnya 1 jam yang lalu dia baru dimarahin habis-habisan sama bosnya. Lalu dia misalnya dia melakukan kesalahan dan dia harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Itu kan beban. Dan karena itulah hari demi hari dia kemudian berusaha menyimpan sendiri, dan di titik itulah pasangan kita tuh kita merasa bahwa ini kayaknya kurang ya perhatiannya begitu. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Atau konteks yang berbeda saat ini. Apalagi kalau misalnya yang punya anak sekolah online ya sekarang, waduh itu orang tua itu misalnya yang satu kerja, satunya di rumah, yang satu yang di rumah nih habis-habisan waktunya untuk anaknya, dampingi anak, ngerjain tugas macam-macam begitu ya. Sementara pasangannya ketika pulang dia juga lelah. Jadi ketika sudah sama-sama lelah merasa nggak ada perhatian. Nah itu kita harus perhatikan konteksnya. Atau satu lagi nih yang biasanya terjadi, faktor pasangan itu sendiri, yang misalnya dia terlalu mandiri. Kadang-kadang kita itu ada pasangan yang semua dikerjakan sendiri, jadi dia sangat mandiri, tetapi lupa bahwa orang yang semandiri apapun dia juga butuh perhatian. Nah, karena ini terlalu, maksudnya sangat mandiri, lalu kita merasa sudahlah dia bisa, sudahlah pasti bisa, ini selesaikan, lalu kita abaikan pasangan kita. Nah ini kadang nggak ketemunya di situ juga. Jadi tidak melulu perhatian berkurang itu perhatian itu hanya perasaan aja, bisa jadi itu benar, tapi bisa juga tidak, tergantung. Faktornya banyak banget ya berarti ya. Dari tadi saya garuk-garuk kepala Pak. Jadi ada yang memang cuman perasaan, bisa ada yang dari pemahamannya udah salah. Banyak faktor. Kan udah pacar, udah nikah, berarti kan udah nggak usah stok perhatiannya itu sudah habis waktu pacaran gitu ya. Makanya berarti waktu pacaran nggak usah perhatian ya. Nggak boleh gitu juga dong Pak. Mana ada yang mau kalau pacaran nggak ada yang perhatian gitu kan. Tapi buat itu juga bahaya tuh. Iya juga sih, banyak juga. Seringkali gitu. Wah, banyak faktornya ya. Jadi kita harus waspadai nih Sobat Raida. Ini yang dengerin yang single jadi mikir. Iya. Kayaknya single aja deh. Tapi mungkin dari Bu Flo ada tips, mungkin pesan juga untuk kami berdua di sini dan Sobat Raida, gimana sih menjaga perhatian kepada pasangan itu biar nggak berkurang gitu. Atau mungkin buat saya pribadi tuh, buat kita yang sibuk banget nih, Bu. Sibuk udah capek tapi kepingin tetap perhatian sama pasangan. Itu apa strateginya dan tipsnya? Sebenarnya gini ya, kalau kita memang
punya hati yang memperhatikan pasangan kita, sibuk itu bukan alasan gitu ya. Kadang-kadang di tengah kesibukan bisa mengingatkan, misalnya kalau misalnya yang satu kerja, yang satunya di rumah gitu ya, atau sama-sama kerja, yang mengingatkan makan siang gitu ya, jangan lupa makan, udah makan belum. Kadang-kadang itu kan nggak sampai 1 menit atau WA ngingetin pasangannya, ya itu kalau perhatian begitu ya. Kalau kita dalam kesibukan yang memang kita tahu satu hari itu padat gitu ya, dari awalnya bisa diinformasikan ke paginya gitu ya, nanti saya ini kayak gini-gini gitu, jadi sama-sama merasa aman gitu. Itu penting gitu. Jadi perhatian itu ya seperti tadi saya bilang bahwa gimana ulang tahun, hal-hal yang sederhana, menyiapkan makanan atau vitamin atau apapun itu. Tapi yang sederhana saja tiap hari ketika kamu sampai ke kantor, misalnya sampai di tempat kerja, info saya udah nyampe, itu aja perhatian yang baik gitu. Padahal kamu informasikan tentang dirimu, tetapi yang poinnya kan adalah pasanganmu merasa aman bahwa dia udah nyampe, udah tiba nih, sudah tenang, artinya sekarang di tempat kerja. Gitu. Dari hal-hal yang simpel ya, Bu Flo ya, ngabarin, ucapin selamat ulang tahun, beliin makanan. Satu gitu lagi ya. Bu Flo, kalau misalnya nih ya, namanya perhatian yang dilakukan terus-menerus kan akhirnya timbul yang namanya jenuh. Padahal si dia pasangan saya masih perhatian sama saya, cuman saya kok jenuh ya, ditanyain tiap hari udah makan atau belum. Berarti perlu juga ya Bu ya, namanya variasi, mungkin sedikit-sedikit kirimin sesuatu yang surprise atau mungkin sekali-sekali bikin sesuatu yang beda, itu perlu sekali ya Bu ya sepertinya. Betul, apalagi sekarang itu kan kita banyak sekali kalau soal makanan jangan cuma ngingetin udah makan belum, kamu kirim makanan juga untuk pasanganmu, bisa kan banyak ya sekarang aplikasi yang menolong kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ada banyak kejutan-kejutan sederhana begitu ya yang bisa membuat orang merasa tersentuh bahwa ada orang lain, ada pasangannya yang hadir dalam hidupnya. Jangan sampai hal-hal itu diisi oleh orang lain. Padahal sederhana banget persoalannya. Kita potong sampai di sini. Pembahasan itu panas. Nanti kita akan bicarakan di lain waktu. Selingkuh itu ada nanti ya. Kadang-kadang kan cuma perhatian sebagai teman gitu ya. Tapi karena memang cuma teman kok. Semua itu berawal dari teman sih. Pasangannya mungkin perhatiannya itu kayak skrip gitu ya Pak ya. Jam 12 mesti ada WA udah makan siang atau belum. Jam 7 pasti udah ada WA udah sampai kantor atau belum. Gitu-gitu terus. Makanya butuh variasi. Betul. Bukan bengkel tapi ya. Bukan, itu variasi mobil Pak. Bapak mau masang apa, kaca film? Hari ini kita masih bicara bersama Ibu Pendeta Florida, Sobat Raida, bicara tentang ketika saya merasa pasangan saya kurang perhatian. Ada beberapa sebabnya tadi. Betul. Hati-hati banyak banget dan ini bisa jadi celah ya. Bukan meden-medeni bahasa Surabayanya, tapi kita memang harus bertanggung jawab akan perasaan kita ke pasangan. Iya dong. Kalau memang kita cinta ya tunjukkan dalam bentuk perhatian. Benar. Gitu ya. Kesimpulan Ibu Flo mungkin bisa memberikan buat setiap pendengar yang hari-hari ini merasa iya ya pasangan saya kok sepoh kayak es teh kebanyakan air. Tawar enggak, manis juga enggak. Silakan Ibu untuk kesimpulan. Ya, hidup dalam pernikahan itu, karena ini kita bicara pasangan, bicara dalam konteks pernikahan ya, maka kita harus sadar kita ini tidak hidup dengan dunia dan diri kita sendiri. Sudah ada orang lain yang kemudian dengan sengaja kita libatkan dalam hidup kita, karena itu memberi perhatian bagian dari cara kita merawat cinta kita. Koreksi diri dan juga relasi adalah penting. Apa yang kita sukai dan tidak disukai itu harus jujur, jadi komunikasi yang terbuka, tapi harus disampaikan di momen yang pas. Tapi juga yang penting dalam relasi itu adalah kita harus sering, ini bukan sekali-sekali ya, saya tekankan, kita harus sering bersyukur dan berterima kasih atas apa yang ada pada pasangan kita. Tidak ada pasangan yang sempurna, tapi saya selalu percaya pasti ada bagian-bagian yang melengkapi hidupmu. Nah, terima kasihlah untuk hal itu. Terima kasih pada Tuhan, say thanks juga pada pasanganmu untuk hal-hal yang memang dia melengkapi hidupmu gitu. Tetapi saya ingat firman Tuhan mengatakan begini, kan Tuhan Yesus pernah mengajarkan mengasihi. Mengasihi itu standarnya apa? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Betul. Nah, kunci dalam relasi itu seperti itu. Kita
mencintai pasangan kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jangan kebalik. Sama orang lain kita perhatian luar biasa, sama pasangan kita biarkan saja. Jadi kalau mau hidup dalam relasi yang sehat, perhatian adalah bagian yang penting, dan kata kuncinya apa? Ya cintailah pasanganmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maka pasti kamu akan melakukan apa yang baik, yang menyenangkan pasangan tapi juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Seperti itu ya. Kebahagiaan pasangan itu tanggung jawab kita loh ya, Sobat Rida. Kita kan udah berkomitmen. Suka duka, masa ya cuma dikasih dukanya terus. Walaupun memang sudah janji sih dukanya tetap bersama juga, tapi sukanya ya mbok dibikin gitu ya, diciptain gitu ya, supaya sama-sama bersuka gitu ya. Makasih Ibu Flo, hari ini sangat buat kami berdua nih ya. Pasangan baru kita dibekali, buat para pendengar juga yang berapapun usia pernikahannya juga diingatkan untuk bisa tetap bisa menjaga perhatian bersama dengan pasangan. Jonathan, ada info silakan. Kalau misalnya Anda mau follow Bu Flo, kenalan lebih lanjut, tanya seputar relasi boleh, seputar firman Tuhan boleh, Anda bisa follow ya di Instagram di @florida_wirastanto. Happy wife, happy life namanya. Iya, itu dia. Ibu Pendeta Flo, kita ketemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banget. Thank you Bu. Semoga bisa jadi berkat, apalagi di pandemi ini loh Pak. Kan WFH gitu ya, di rumah ketemu terus kayak sepoh banget ya. Posen. Semoga bisa jadi lebih perhatian lagi ya. Amin. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.